Audio Jungle. Alhamdulillah. Alhamdulillah qawiyul azim ar-ra'ufur rahim. Yaqdi bil haqqi wa yaqumu bil adli wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la sahadatan narju biha najatan min azabin alim wa fawza bin na'imul muqim. Wa asyhadu anna sayyidana maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh abma'usu bil haqqi ad-da'i ila siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim mabarik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi baradatil kiram, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yaghfir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid Jami Al-Ma'mur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puja syukur kita panjatkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat panjang umur, syihat wal afiat, ketetapan iman dan Islam kita, sehingga Allah memberikan kemudahan langkah kaki kita menuju masjid ini guna melaksanakan salatul Jumat serta meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iringin doa, mudah-mudahan senantiasa Allah taala memberikan taufik dan hidayah dan bimbingannya supaya kita bisa mengarungi bahtera kehidupan di alam dunia dengan sebaik-baiknya. Kita bekali dengan amal-amal soleh dan ketakwaan kita kepada Allah, dan kelak nanti kita akan dikumpulkan Allah Ta'ala bersama orang-orang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat sudah melaksanakan ibadah haji dan ibadatul umrah. Mereka telah mensempurnakan ibadah yang sangat suci, ibadah yang sangat sakral di kota yang paling mulia, yang disucikan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan kaum muslimin di seluruh dunia. Kota Mekah adalah kota daya tarik yang berada di alam dunia ini, di daerah Saudi Arabia, tempat yang sangat mulia. Disitulah telah lahir manusia yang paling mulia, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilantik sebagai nabi dan rasul, akhir para nabi dan rasul dari nabi akhir zaman, dan menyampaikan dakwah Islamiyah di kota Mekah selama 13 tahun lamanya, satu demi satu dari pembesar-pembesar suku bangsa Quraisy. Mereka takluk mempercayai keyakinan yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun hijrah dari kota yang beliau cintai menuju Madinatul Munawwarah, dan sempurna dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke negara kita, bumi Indonesia, sampai yaumul qiyamah. Oleh karena itu kemuliaan kota Mekah begitu sangat luar biasa. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada ingin hadir di tengah-tengah mereka, melaksanakan ibadah solat di Baitullah, melaksanakan tawaf di Baitullah, mencium Hajar Aswad di Baitullah, lari-lari kecil bainas Shafah dan Marwah di Baitullah, diukuf di Padang Arafah, bermalam di Mina dan bermalam di Muzdalifah. Ritual-ritual yang terindah yang manusia pasti ingin berencana, ingin sekali melaksanakan solat di Baitullah. Kemudian ritual yang paling indah, kita datang ke Madinatul Munawwarah dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, bisa etikaf di Masjid Raudhah, bisa memanjatkan doa di Raudhah, tahmid dan zikir di Masjid Raudhah,
dan bisa sujud di mi'rab junjungan Nabi SAW, yang Nabi gambarkan, innal qabrah wal minbari raudatun min riyadil jannah. Sungguhnya kuburanku dan mimbarku, disitulah ada taman daripada taman surga. Kemudian kita menghampiri kuburan Nabi besar Muhammad SAW. Semua manusia mempunyai angan-angan dan cita-cita untuk mengucapkan salawat serta salam, mengucapkan langsung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan salamu alayka ya Nabiullah, salamu alayka ya Rasulullah, salamu alayka ya Habibur Rahman, salamu alayka ya Syafi'il Musyaffah, salamu alayka ya Sahibil Hud, salamu alayka ya Syafiyullah, salamu alayka al-Bashir, salamu alayka al-Nadhir, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah ritual yang paling indah. Semua orang ingin ziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ziarah ke kuburanku, kelak nanti aku akan berikan syafaat dan saksi nanti pada hari kiamat. Kemuliaan daripada kota Mekkatul Mukarramah Allah gambarkan di dalam surah Al-Imran ayat 94, inna awwal baitin huda linnasi bakkatan mubarakatan hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dalahu kana amina. Inna awwal baitin, sungguhnya pertama kali sarana ibadah yang dibangun oleh manusia yang berada di Mekah, bakkatan di negeri Mekah, yang dibangun oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang penuh dengan keberkahan, suatu petunjuk untuk semesta alam ini. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila wa man dalahu kana amina. Siapapun yang masuk ke Baitullah, dia mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Oleh karena itu, Masjidil Haram yang ada di Mekkatul Mukarramah adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh manusia. Keutamaan solat di dalam Masjidil Haram tandingannya sangat luar biasa. Tidak ada suatu tandingan besar pahala yang Allah berikan kepada orang yang bisa melaksanakan solat di Baitullah. Junjungan Nabi SAW beliau bersabda, salatu fil masjidi afdalu min alfi salatin fi masiwa illa Masjidil Haram. Salatu fil Masjidil Haram afdalu minal mi'atin alfi salatin fi masiwa. Rawi Bukhari wa Muslim An-Nasai dan Abi Hurairah. Salat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, afdalu min alfi salat, lebih utama daripada 1000 kali salat daripada masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Wa fil Masjidil Haram afdalu min mi'atin salatin mimman siwa. Sedangkan Masjidil Haram itu adalah paling utamanya masjid. Orang yang sembahyang di masjid itu adalah lebih utama daripada masjid-masjid yang lain. Perbedaannya adalah 100.000 kebaikan yang Allah berikan. Oleh karena itu, kemuliaan Masjidil Haram tidak ada tandingannya. Menjadi kebanggaan para malaikat, kebanggaan para nabi dan rasul, semua para nabi dan rasul yang telah diutus Allah Ta'ala, kecuali mereka telah sampai ke Baitullah. Begitu juga para nabi, para aulia, para salihin, dan orang-orang tua kita dan guru-guru kita, mereka telah sampai ke Baitullah karena mengikuti panggilan Nabi Ibrahim dan menyempurnakan daripada rukun Islam yang kelima, menunaikan haji ke Baitullah. Wa man dalahu kana aminah. Siapapun orang yang datang ke masjid tersebut mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah nanti kelak akan bangkitnya yaumul qiyamah, kecuali muncul yang namanya fitnah yang sangat besar, diuji manusia dalam keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, munculnya yang namanya Dajjal. Dajjal ini adalah makhluk yang bermata satu, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Di tangan kanannya berupa gambaran neraka, di tangan kirinya gambaran yang namanya syurga.
siapapun yang tidak meyakini dia sebagai Tuhan di alam dunia ini, mereka akan dibunuh oleh Dajjal dan pengikutnya. Orang yang mengikuti Dajjal maka hidup dalam keadaan sejahtera ketika kehidupan di alam dunia yang fana ini. Ketika Nabi besar Muhammad SAW menceritakan tentang Dajjal di hadapan para sahabat ketika itu, Nabi menggambarkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, riwayat Imam Bukhari wa Nasai wa Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ukhriju fa asyira fil ardi fala ada al qaryatan illa khabattuha fi arba'ina laitan. Ketika aku keluar, kata Dajjal, menyerusuri muka bumi ini, tidak ada satu pun kampung kecuali telah aku selusuri. Dalam waktu 40 malam telah dikuasai alam dunia ini. Gaira Makkatan wa Tayyibatan, kecuali dua kota suci yang ada di dunia. Pertama kota Mekah, yang kedua Taibatan, yakni Madinatul Munawwarah. Fahuma muharramani alayya kiltahuma. Dua kota ini Allah telah haramkan kepadaku untuk melewatnya. Kilahuma kullama aradtu an ujaha. Kakala aku ingin memasuki, menyusuri salah satu di antara dua kota ini, baik kota Mekah maupun Madinah, istaqabbulani malakum bi syai'un sultan biyasaddiquni anha wa inna ala kulli laqabin minhal malaikata yahrusunaha. Kakala aku akan menyusuri dua kota ini, tiba-tiba aku dihadang oleh malaikat. Malaikat menghadangku dan melarang aku untuk masuk ke dalam dua kota tersebut dengan muka yang seram. Kemudian di tangannya mempunyai pedang yang mengkilat. Dan aku menyelusuri daripada gunung-gunung yang ada di kota Mekah dan Madinah, di lereng-lereng gunung, kecuali malaikat telah menjaganya dan mengusir diriku dan aku tidak masuk ke dua kota tersebut. Bayangin, itu yang namanya Dajjal laknatullah, yang bisa menipu orang-orang yang hidup di alam dunia, yang bisa menukar keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa luntur dengan tipu daya yang namanya Dajjal, menjanjikan kemewahan kehidupan alam dunia. Gurun pasir yang tadinya tandus kemudian dirubah dengan taman seperti taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit bisa disembuhkan, yang susah bisa menjadi kaya raya. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Dajjal. Suatu fitnah yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia di akhir zaman. Dua kota suci Mekah dan Madinah tidak mungkin dimasuki oleh orang-orang yang jahat hatinya ataupun orang-orang sifatnya seperti sifat Dajjal. Bayangkan, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang namanya Covid yang kemarin telah diuji keimanan manusia. Masjid-masjid di seluruh dunia ditutup karena mereka takut wabah Covid. Bahkan di Mekah pun dan Madinah pun ditutup karena kerajaan Saudi merasa takut, khawatir menjarak lelahnya dan menularnya penyakit Covid. Mereka takut virus yang sangat kecil dan tidak bisa lihat oleh mata manusia. Dia takut dan khawatir. Kenapa dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan virus tersebut? Kalau wabah ada, kita berserah diri kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Maha Kuasa, hidupkan malamnya dengan bermacam-macam ibadah, baik melaksanakan solat, tahmid dan zikir, kemudian membaca selawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan tawasulan kepada Sayyidul Wujud Muhammad SAW dari anak keturunnya bin Bani Alawi, dari orang yang soleh. Niscaya wabah itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berikan taufik dan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyempurnakan keimanan dan Islam kita ketika hidup di alam dunia, dan kita akan kembali kepada Allah taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Inna sanal kalam dhannilab kalam Allahil malikil alam
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة أبي إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بارك لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم تقبل الله منا ومنكم تلاوتنا سميع عليم أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم